Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Dalam banyak hadis diterangkan umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 diancam masuk neraka, satu golongan yang dijanjikan masuk surga. Dari 73 golongan itu, siapa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pembicaraan, perdebatan tentang nama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak melibatkan semua aliran di dalam Islam. Mengapa? Karena gak semua aliran di dalam Islam mengaku dirinya sebagai Ahlus Sunnah. Malah banyak yang gak mau dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya Khawarij. Khawarij ini menamakan dirinya golongan Asyurat. Khawarij ini, Asyurat itu artinya golongan yang menjual diri. Dikatakan menjual diri karena Khawarij ini anggotanya minoritas, tapi militansinya luar biasa. Karena militansinya tinggi, mereka berani memerangi golongan mayoritas. Karena minoritas melawan mayoritas selalu kalah. Untuk menghibur anggotanya yang belum mati, mereka selalu bilang, kita gak apa-apa kalah, karena kita Asyurat, golongan yang menjual nyawa untuk membeli surga. Khawarij ini pecah menjadi 20. Mu'tazilah menamakan dirinya Ahlul Adli wat Tauhid, pengikut keadilan dan tauhid. Dikatakan pengikut keadilan dan tauhid karena Mu'tazilah gak percaya pada qada qadar, sama dengan Hizbut Tahrir dan Syiah, gak percaya pada qada dan qadar, diganti dengan keadilan Tuhan. Dikatakan pengikut tauhid karena menurut Mu'tazilah, orang yang gak ikut Mu'tazilah berarti tidak bertauhid. Mu'tazilah ini pecah menjadi 20. Lalu Syiah ini artinya pengikut, pendukung dan penolong. Dikatakan Syiah karena mereka mendeklarasikan diri untuk mendukung dan menolong Sayyidina Ali dan anak cucunya. Syiah ini pokok-pokoknya pecah menjadi 20. Dengan kelompok yang kecil-kecil pecah menjadi 300 lebih. 30 kali 3 ada berapa? 20 kali 3 ada berapa? 60. Dari 73 sudah 60 yang gak mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau gak semuanya mengaku Ahlus Sunnah, lalu siapa yang mengaku Ahlus Sunnah? Yang ngaku Ahlus Sunnah itu cuma 2. Yang pertama adalah golongan mayoritas kaum muslimin, jumhurul muslimin yang mengikuti mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Kita ini orang Indonesia pengikut mazhab Asy'ari Syariah. Mengapa dikatakan mayoritas? Karena akidah Asy'ariyah Maturidiyah diikuti oleh 90% umat Islam di mana-mana. Itu jumhur. Yang kedua, yang juga mengaku Ahlus Sunnah, kelompok minoritas pengikut pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah yang sekarang ini dikenal dengan nama Wahabi dan Salafi. Cuma mereka pakai nama samaran, pakai nama Imam Syafi'i. Mereka kalau buat pondok di Indonesia namanya Pondok Pesantren Imam Syafi'i. Padahal Wahabi ada di Pontianak. Wahabi tapi ngakunya Imam Syafi'i. Ada. Nah itu Wahabi ini pengakuan Ibnu Taimiyah. Nah dua kelompok ini pengikut Ibnu Taimiyah ini minoritas. Mengapa minoritas? Karena jamaahnya seluruh dunia gak sampai 5% umat Islam. Dua kelompok ini. Karena itu, kalau ada orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau ada pondok mengaku Ahlus Sunnah, atau ada seminar katanya Ahlus Sunnah, atau buku judulnya Ahlus Sunnah, atau acara di televisi, radio ngakunya Ahlus Sunnah, kalau bukan kita berarti Wahabi. Kalau bukan Wahabi berarti kita. Nah, dari kedua golongan ini kira-kira yang mana yang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jelas adalah kelompok kita. Mengapa kelompok kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita kembali pada umat Islam. Gimana? Umatnya Rasulullah ini umat yang paling mulia. Umatnya Rasulullah ini umat yang paling utama. Di dalam Al-Quran dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Umatnya Rasulullah ini lebih baik dari siapa?
bukan lebih baik dari orang kafir sekarang, bukan. Umatnya Rasulullah ini lebih mulia, lebih baik daripada umatnya para nabi dan para rasul terdahulu. Itu maksudnya. Karena umatnya Rasulullah lebih mulia, lebih utama daripada umatnya para nabi dan para rasul terdahulu yang masih lurus-lurus, bukan yang bengkok-bengkok sekarang. Maka umatnya Rasulullah ini punya banyak keistimewaan. Apa? Yang pertama, umatnya Rasulullah tidak akan kafir secara massal. Mayoritas umat Islam dijamin gak akan syirik, gak akan kafir. Ini garansinya dari siapa? Garansi ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Hatim, riwayat Imam At-Tabrani, riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sa'altu Rabbi alla yakfura ummati jumlatan fa'a'taniha." Aku memohon kepada Tuhanku agar umatku tidak kafir secara mayoritas. Allah mengabulkan permohonan ini. Karena itu, kalau ada golongan, ada kelompok mengkafirkan mayoritas umat Islam, berarti ini pertanda kelompok bermasalah. Mengapa? Gak ngerti keutamaan umat Islam. Gak ngerti. Ada yang mengkafirkan mayoritas, ada. Dan itu kelompok minoritas. Siapa? Syiah, Wahabi, Khawarij, semuanya mengkafirkan mayoritas. Gak ngerti keutamaan umat Islam. Ini keistimewaan yang pertama. Yang kedua, karena umatnya Rasulullah ini umat paling baik, maka mayoritas umat Islam dijaga oleh Allah, gak bakal mengikuti aliran sesat. Dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati lan tajtami'a ala dhalalah." Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Artinya apa? Kalau umat Islam ini melakukan kesepakatan yang disebut dengan ijma', dijamin benar. Pasti benar, absolut benar. Ini Islam. Kalau sepakat, kalau umat-umat dulu kesepakatannya gak dijaga. Orang Yahudi, Nabi Isa belum diutus, sepakat untuk sesat. Sudah gak ikut agama Yahudi yang asli. Orang Nasrani, Rasulullah belum diutus, sepakat untuk merubah kitab sucinya. Gak ikut agama yang lurus. Kalau umatnya Rasulullah, kalau bersepakat dijamin benar. Ini keistimewaannya. Itu kalau bersepakat. Kalau berbeda pendapat, kalau umatnya Rasulullah berbeda pendapat, maka yang menjadi barometer, menjadi ukuran kebenaran yang mana? Rasulullah bersabda, "Fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'lam." Apabila kalian melihat terjadinya perbedaan pendapat, perselisihan, ikuti golongan mayoritas. Nah, mayoritas umat Islam di Indonesia siapa? Ahlus sunnah wal, berarti Wahabi bukan ahlus sunnah wal jamaah, karena mereka kelompok minoritas dan karena mereka suka mengkafirkan dan menyesatkan orang lain. Faham? Saya kira sudah jelas. Makanya dalam apa-apa, misalnya ada pilihan. Pilihan apa misalnya? Pilih yang mana? Pilih yang kira-kira diikuti oleh mayoritas umat Islam. Kita gak perlu bertengkar, cari yang kira-kira diikuti mayoritas umat Islam. Insya Allah barakah. Amin Allahumma amin.